ya, untuk sedikit ngobrol-ngobrol itu ngobrol santai. Ini dulu, ini berpengalaman gitu, pengalaman Anda selama menjadi kepala sekolah. Karena tidak boleh selama menjadi kepala sekolah itu mengalami sebuah perintangan tentang sebuah nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai kebajikan itu entah itu pada murid, pada guru atau dan yang lain di sekitar itu. Ketika kita sudah berkomitmen untuk belajar, saya kira di manapun itu kita membuat apa yang bisa tidak di suatu tempat di mana kita bekerja atau kita sudah dikasih kemana karena saya sudah di sini, sudah di SD ini, maka saya akan membicarakan yang di SD kita saja. Di SD saya itu beberapa hal yang baru-baru saya temui ini ada dilema antara sekolah dengan personel guru, antara sekolah dengan masyarakat atau orang tua, juga antara sekolah atau pendidikan dengan anak. Jadi karena berbagai perintah ini kita ambil satu skala prioritas yang paling penting, kita tuntaskan dulu masalah ini. Anak yang ya, sebagai pelaku pendidikan. Iya benar. Terus kemudian anak ini yang memang benar-benar memerlukan bantuan kita. Kalau orang tua mungkin dia bisa menyelesaikan masalah sendiri atau mencari solusi. Kalau anak kan memang perlu kurikulum dan berapa permasalahan apa aja? Ini kan si anak ini sudah beberapa kali, bahkan mungkin sudah beberapa bulan ini dia itu sering terlambat datang ke sekolah. Kemudian ketika dia berangkat itu memang ada beberapa waktu yang dia tinggalkan, kemudian sering juga dia absen, artinya dia mungkin karena kesibukannya atau hal lain yang tadinya belum kita ketahui sebelumnya itu sering tidak masuk sekolah. Kita sebagai orang tua kan tidak boleh karena langsung justice anak itu ini anak yang nakal, ini anak yang salah. Kita cari dulu penyebabnya kenapa dia kok bisa berlaku seperti itu. Kalau menurut Linda sendiri ini termasuk sebuah dilema atau bujukan Mbak? Karena ini masalah anak, saya pikir ini adalah masuk dilema ya dilema kita karena si anak mempunyai kepentingan mungkin di dalam keluarga, di dalam diri, kemudian si anak sudah mempunyai kepentingan dan ada di sekolah. Jadi antara kebenaran dilema seperti itu, ya kedua-duanya ya antara benar dan benar. Terus bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan menyikapi masalah? Mungkin kita rentet cari permasalahan akar permasalahan itu apa gitu ya. Ketika saya mendengar atau mendapat laporan dari guru kelasnya itu tentang si anak, dulunya saya sarankan untuk ngobrol dulu gitu penyebabnya apa. Ketika beliau guru kelasnya itu belum menemukan satu titik dan memerlukan saya ya kita saya akan ini untuk saya ngobrol karena memang kalau anak itu suka kan untuk berkata yang terus terang itu kalau kita tidak mulai dari yang tidak iya kan gitu dan setelah itu ternyata benar kita tidak langsung menyalahkan anak kita harus ambil dari sisi positifnya dulu jangan menjustis anak yang salah yang ternyata si anak ini ternyata datang terlambat, kenapa sering tidak masuk sekolah dan memang kebutuhan ekonomi yang ada di keluarganya. Ini Mas Bumi kan ya? Iya, Mas Bumi. Iya. Nah ini sepertinya peran seorang kepala sekolah sangat dibutuhkan dalam ini. Ya
saja di antara. Dan yang pasti tanggung jawab dari kepala sekolah. Tapi untuk pemecahannya kita tidak bisa memecahkan secara sendiri-sendiri atau potong-potong. Kita harus ada satu tempat untuk berkolaborasi memecahkan. Ini ada pelanggaran enggak? Sebenarnya tidak ada ya, dia hanya melanggar aturan sekolah. Gitu kan. Jadi regulasinya saja itu tata tertib itu yang tadinya anak itu harus berangkat sesuai waktu yang sudah ditentukan di sekolah jam 7 dia harus masuk pukul 8 atau setengah 9 kadang tidak masuk juga. Iya, itu seperti itu. Jadi itu merupakan tanggung jawab kita untuk meluruskan semua. Kalau secara intuisi ada nggak sih perasaan ibu, perasaannya bagaimana gitu, dalam arti begini Bu, ada nggak pertentangan perasaan yang bertentangan dengan ibu? Itu sudah pasti ya Bu, itu sudah pasti karena yang kita hadapi itu merupakan satu tanggung jawab kita. Jadi bagaimana ya, perasaan kita mungkin lebih ke kepedulian kita gitu ya, kepedulian kita kepada nasib masa depan dan pendidikan si anak, untuk bagaimana kita menolong untuk mencarikan solusi pemecahannya agar dia di rumah bisa berguna, bisa berbagi pada orang tua, kemudian hak-haknya juga terpenuhi ketika dia masih usia sekolah, dia juga bisa menerima hak mendapat pendidikan yang layak hidupnya. Yang pertama ini ya Bu, kurikulum merdeka kan harus benar, harus berpihak kepada dan kita harus tahu, benar-benar tahu sampai di mana adakah kesulitannya dari anak kita harus mendapatkan dan kita yang menjadi ujung tombak untuk menyelamatkan. Untuk kasus seperti ini banyak ya Bu di sekolah ini. Mungkin sebenarnya banyak, dia hanya ini yang paling krusial atau apa yang menonjol yang harus kita mungkin yang lainnya banyak seperti mungkin anak-anak yang masih mendapat tekanan orang tua atau anak-anak yang masih belum sadar akan pendidikan baginya untuk masa depannya, itu sebenarnya kompleks sekali dan itu merupakan tanggung jawab. Jika masalah-masalah ini nantinya viral luas sekolah gitu, itu rasanya mana tidak jika seperti ada Sebenarnya itu malu ya, antara ada plus-minusnya, ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangannya ketika kita itu diviralkan, kadang-kadang kan ada orang yang mengambil dari sisi positif, ada yang mengambil dari sisi negatif. Kalau dari sisi positif mungkin bisa dijadikan acuan pembelajaran untuk pemecahan kasus yang sama bagi mereka. Tapi bagi yang mengambil dari sisi positif, dari sisi negatif, atau kita yang disalahkan atau kita pegang mendapat kecaman gitu seperti itu. Tapi semua itu sudah resiko dan bagaimana kita menghadapi itu. Jadi saya kembalikan gitu. Dan saya kembalikan dengan kalau diviralkan, ya perlu pembina seperti itu. jika nanti misalkan ada dari pihak luar itu menggunakan dalam medsos kami bagaimana kasus ternyata di sekolah SD 50 ada masalah seperti ini. Selama kasusnya aman seperti ini, kita karena ini banyak yang terjadi gitu. Iya, di sana sebenarnya banyak sekali yang namanya kasus anak. Terus untuk kebijakan Ibu Enda sendiri ketika menghadapi kasus seperti ini, mengambil langkah-langkah untuk membantu si anak ini, bagaimana Bu Enda benar nggak? Karena ini khususnya ini dia itu
membantu orang yang memberi konfirmasinya, ya kita berikan saran untuk kita memberitahu kepada orang tuanya, memberikan saran kalau anak-anak seusia sekolah dasar itu layak untuk mendapatkan pendidikan, jadi berikan hak penuh pada anak untuk mengikuti untuk mengenyam pendidikan. Jadi pada orang tua berilah pengertian, kami beri pengertian, anak bisa membantu, tapi jangan menjajakan apa yang harusnya dia sekolah kok menjajakan jajanan kita hari gitu. Kalau misalnya hanya menyetorkan 2 hari, oke lah, itu bisa sebelum berangkat itu sambil dititipkan. Kemudian yang dijajakan itu saya sarankan untuk dititipkan di sekolah saja yang bisa masuk di koperasi supaya itu kan. Jadi solusinya anak ini tetap berjualan, tapi melalui koperasi. Iya, jadi dia bisa membantu orang tua, sudah bisa bersekolah dengan pandemi. Mungkin ini solusi yang seimbang ya Bu, menguntungkan dari peserta didik juga menguntungkan kebenarannya anak bisa bersekolah, anak juga bisa, orang tua juga bisa mencukupi. Iya, orang tua juga merasa terkurangi bebannya dengan seperti itu ya, beban pikiran mungkin anaknya yang tadinya bersekolahnya tersendat sekarang kan bisa menjadi lebih gitu. Kira-kira dalam pengambilan keputusan ini ada nggak tantangannya? Sebenarnya banyak. Untuk awal-awalnya dari orang tua sendiri, sepertinya ketika belum mendapat pengertian itu karena mungkin putranya, jadi dia berpikiran dia yang harus menguasai, gitu. dia yang harus anaknya harus begini, harus ikut orang tua. Jadi setelah sedikit demi sedikit kita berikan baru anak sedikit pendidikan yang layak, terus kemudian supaya bisa juga membantu orang tua, akhirnya sedikit demi sedikit bisa terpecahkan. Selain itu dari lingkungan sekitar, kan kita juga di lingkungan sekitar ada penjual. Jadi dengan si anak mendidikan itu mungkin pikiran mereka juga mengurangi income yang tadinya dia lebih banyak terkurangi dengan anak yang membawa jasa tinggi. Tapi itu juga kami beri pengertian karena itu juga membutuhkan ekonomi untuk menopang keluarganya. Bisa jadi ya semua bisa beratasi. Terus ada nggak misalkan ibu membuat jadwal khusus atau bagaimana misalnya dalam kegiatan belajarnya atau kegiatan membantu anaknya? Sebenarnya kalau jadwal khusus tidak begitu membutuhkan yang benar-benar jadwal khusus, karena itu kegiatan yang semuanya itu terjadi di pagi hari. Jadi ketika si anak ini berangkat ke sekolah sambil membawa kemudian ditekan dan dia bisa masuk kelas seperti itu. Jadi sama sekali kegiatan ini juga tidak mengganggu kegiatan belajar tidak memberikan solusi dan juga tidak mengganggu rasa pengambilan keputusan yang sangat bijaksana dari semoga bermanfaat untuk anak, untuk keluarga dan untuk kita, khususnya bagi pendidik itu bagaimana kita menyikapi suatu masalah. Dan anak-anak juga mendapatkan pendidikan yang memang benar-benar berbijaksana. Karena memang hak anak tanpa mengesampingkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebenaran mereka mendapatkan keadilan, orang tua juga tidak merasa dirugikan, kemudian mereka juga bergaul dengan teman-temannya secara bebas tanpa ada ejekan, tanpa tekanan. Untuk sekolah sendiri juga mungkin ada
keuntungan juga gitu. Betul, ya betul, karena laba yang didapat itu tentu saja bisa menambah income sekolah, Buat sekolah. betul. Terima kasih Bu Indah waktunya. Terima kasih mudah-mudahan Ya, sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan Bu Indah ke depan lebih sukses, lebih dapat. Assalamualaikum Pak Harun. Waalaikumsalam Bu Ani. Selamat siang Pak. Selamat siang. Maaf ini mengganggu waktunya sebentar. Hari ini sedang ada kesibukan Pak Harun? Kebetulan tidak ada Bu Ani. Alhamdulillah kalau begitu ini saya bisa sedikit mengganggu ini ya untuk saya ini kan ingin mencoba menggali pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan sebuah keputusan ini Pak. Pernah tidak dalam suatu pengambilan keputusan Bapak mengalami pertentangan antara nilai-nilai kebajikan, nilai kebenaran begitu, pernah tidak Bapak mengalami hal itu? Tentunya ketika kita melaksanakan apa ya Bu ya? Melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Oke, tentunya ketika kita melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, pastinya ada hal-hal yang bertentangan satu sama lain dalam hal kebaikan, akan tetapi harus kita putuskan, begitu Bu. Jadi terkait dengan P3K yang baru saja dilaksanakan, itu merupakan dua hal yang sama-sama baik, tetapi harus kita putuskan. Satu sisi anak-anak butuh guru, satu sisi teman kita, guru kita di SD Al-Hikmah, mereka butuh mengembangkan karir, butuh kehidupan yang lebih sejahtera. Ini kasus yang kemarin banyak guru-guru Al-Hikmah yang keterima P3K ini ya Pak? Ya, itu jadi bagian besar ada berapa ini Pak? ada 5 Bu. Ada 5, lumayan ya Pak? Ya. Padahal pengetahuan saya untuk SD Al-Hikmah ini termasuk sekolah penggerak ya Pak? Ya, sekolah penggerak, namun ketika mendaftar untuk P3K kan belum masuk pengumuman lulusan lulus sekolah penggerak Bu. Oh belum? Belum, Oh. jadi ya kebetulan di tahun yang sama begitu, akan tetapi saat mendaftar itu ya belum ada pengumuman kalau SD Al-Hikmah itu lulus sekolah penggerak begitu. Ya sama-sama jalan bareng begitu Bu. Oke. Terus karena apa banyak guru yang keterima ini akhirnya berpengaruh enggak Pak dengan sekolah penggeraknya ini? Ada dua, awal-awalnya berpengaruh. Awal-awalnya ketika masuk tahun ajaran baru 2022-2023 itu kita kesulitan karena guru yang dilatih di komite pembelajar itu lolos di P3K. Kita kesulitan untuk melanjutkan pelatihan-pelatihan yang ada di sekolah penggerak berikutnya, karena kita harus memasukkan guru ke Dapodik, terus guru harus punya ID belajar sehingga bisa mengikuti kegiatan komite pembelajar berikutnya. Namun seiring berjalannya waktu ya kita bisa menyesuaikan begitu. Berarti di awal memang terjadi sebuah dilema gitu Pak? Ya pastinya seperti itu, akan tetapi karena kebetulan kita bertanya kemudian mempersiapkan diri, akhirnya kita bisa mencari solusi atas persoalan yang ada. Kalau menurut Bapak sendiri kasus ini termasuk dalam pelanggaran ini? Dalam arti ini Pak, kita tahu bahwa satu sisi itu kan Bapak Ibu guru butuh pekerjaan,
untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, yaitu di P3K ini tentunya kan lebih menjanjikan. Dan untuk dari satu sisi sekolah sendiri ini kan membutuhkan mereka ini. Kalau menurut Bapak ini ada pelanggaran nggak di situ dari segi hukum? Kalau dari segi hukum kita rasa tidak ada ya Bu ya, karena kedua-duanya kan sama-sama hal baik begitu. Ya menjadi guru untuk di SD Al-Hikmah baik, mereka melanjutkan karirnya untuk yang lebih baik, dari kesejahteraan juga baik begitu. Jadi hanya sekedar pelanggaran regulasi katanya Pak. Ya, sekedar regulasi saja. Ya. Namun bisa diselesaikan dengan baik begitu. Dalam hal ini Bapak punya kebijakan-kebijakan sendiri enggak dalam mengambil keputusan, langkah-langkah apa gitu yang Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi? Ya, kita awalnya ketika tahu teman-teman diterima di P3K, ya tentunya kita menginformasikan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi guru di SD Al-Hikmah. Jadi dibuka lowongan gitu ya, dibuka lowongan, kita sampaikan lewat media sosial, Facebook, ya, lewat ya teman begitu. Monggo yang memenuhi syarat untuk mendaftar di SD Al-Hikmah, dan alhamdulillah teman-teman yang keluar diterima P3K itu sejumlah 5, dan kita dalam waktu singkat juga bisa telah mendapatkan pengganti jumlahnya 5 juga. Jadi kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Sudah tidak ada gangguan lagi gitu Pak? Sudah tidak ada gangguan lagi, namun masih proses waktu awal-awal ya. Waktu awal-awal Juli Agustus itu penyesuaian. Lalu sekarang September, sudah Oktober, sudah ya di jalan, ya sudah di jalannya lah begitu, sesuai dengan yang umumnya begitu. Ini Pak, dalam pengambilan keputusan ini jika hal ini viral di media sosial, dipublikasikan, itu dari Bapak sendiri perasaannya bagaimana? Intuisinya itu merasa nyaman atau merasa bagaimana? Ya kita biasa-biasa saja sih Bu, karena itu sudah hal yang wajar gitu. Hal yang wajar, alami lah begitu. Alami, memang tuntutannya seperti itu. Iya begitu. Tidak ada persoalan begitu. Dan tidak kita cuma persoalkan. Karena kepentingan anak sedikit terganggu ya Pak. Iya betul. Awalnya saja. Setelah itu juga bisa teratasi. Setelah itu bisa teratasi, dan buktinya juga SD Al-Hikmah dalam kegiatan perlombaan yang setelah guru P3K ini keluar, guru yang baru, SD Al-Hikmah juga tetap berprestasi, dapat juara dalam lomba. Jadi ya kita mungkin dari kepemimpinannya Pak Harun ini bisa membimbing Bapak dan Ibu guru agar bisa berprestasi dan sebagainya gitu. Jadi kedepannya sekolah Al-Hikmah bisa sedikit demi sedikit gitu merintis karir lagi, bisa sukses lagi, setidaknya sama dengan prestasi yang sudah diperoleh oleh guru-guru sebelumnya gitu nih. Walaupun baru, saya rasa gurunya juga mungkin bukan yang baru-baru semua nih Pak, mungkin mereka juga sudah berpengalaman, tapi hanya baru di tempat sini, mungkin pindahan dari sekolah lain gitu ya Pak. Kalau guru yang kita terima setelah ada pindahan P3K itu dari SD Al-Hikmah, guru baru semua. Fresh graduate ya, malah justru ini nggih Pak. Guru baru dan masih muda-muda. Nah, itu mungkin energi khusus gitu. Ya bisa jadi. Keistimewaan tersendiri malah justru bisa jadi. Cuma awal-awal memang kita butuh irama penyesuaian irama gitu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu ya kita bisa berjalan dan bisa kompak
untuk satu komando itu kesuksesan di SD Al-Hikmah ini. Begitu. Dan kemarin juara MAPSI nih Pak. Ya alhamdulillah juara MAPSI kecamatan, kebetulan di kabupaten juara 3. Alhamdulillah. Sama Pak, seperti ya. SD di tetangga saya Oh, begitu. oke. Terus ini Pak, kalau untuk tantangan yang dihadapi Pak dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang tentunya juga harus berpihak kepada murid ya, itu tantangannya apa Pak dalam pengambilan keputusan? Semisal apa, Mbak? Tantangannya yang sebuah keputusan itu kan kita harus lebih mengutamakan muridnya gitu Pak. Jadi jangan sampai kok murid ini hak-haknya tidak terpenuhi terus. Dan kita kalau di sekolah penggerak itu kan kurikulum merdeka, murid itu harus bisa belajar dengan merdeka, dengan menyenangkan dan sebagainya. Itu kaitannya dengan guru yang digantikan itu gimana itu Pak tantangannya? Ya memang cukup besar ya tantangannya. Ya kita pun yakin guru yang diterima P3K belum tentu bisa melaksanakan juga yang ikut pelatihan guru penggerak. Jadi yang ikut pelatihan komite pembelajar, jadi memang ini kan hal baru. Ya, hal baru yang Ya, perlu yang sama-sama dipelajari gitu Pak. Iya, sama-sama dipelajari. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang Ya, menyenangkan, betul. yang Akan berpihak tetapi kepada murid. memang teman-teman butuh bimbingan, butuh masukan, butuh koordinasi, dan itu sudah kita lakukan, dan insya Allah ya sedikit demi sedikit kita akan menuju ke arah tadi ya, siswa yang merdeka begitu, yang diinginkan oleh pemerintah yang berprofil pelajar Pancasila tadi. Semua butuh proses, semua butuh waktu, tidak bisa secepat yang diinginkan gitu, tidak bisa. Butuh waktu, butuh proses, sambil kita mengetahui mana yang kurang kita tingkatkan, mana yang sudah kita terus pelihara begitu. Pak, mudah-mudahan nanti ke depan kegiatan pembelajaran bisa berjalan lancar lagi Pak, dengan guru-guru baru, semangat baru yang muda-muda ini Pak. Jadi komite pembelajaran bisa berjalan lagi, sekolah penggerak nih Pak nggih. Sekolah penggeraknya bisa lancar, SD Al-Hikmah sukses. Amin. Dan terima kasih nih Pak waktunya nih. Ya, Bu Ani, sama-sama sudah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol tentang pengambilan keputusan. Terima kasih Pak. sama-sama.